Minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya Ar-Razi, minimal tidak kalah kentir lah gitu lah kita. Karena saya kalau nyanyi kealiman Buya Ar-Razi jelas hayata lah. Jauh. Nah, kemudian yang kedua, wasania al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Wa bihim rabatallahu ta'ala hifdzal millatil muhammadiyah. Nasab yang kedua adalah nasab yang terhubung sampai kepada ulama alladzina hum warasatul anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Ali Masyuri, yang kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan ketaatan. Hadir di tengah-tengah kita Habib Anis bin Sahab, memandang wajah beliau saja adem. Saya yakin Sidoarjo panas, lihat Habib Anis jadi adem. Hadir tengah-tengah kita guru kita semuanya, Buya Ar-Razi Hashim, yang saya jujur saja sebenarnya nggak penting lagi saya untuk memberikan ceramah, karena ada kaidah idza wujudul ma batalat tayammum. Ini sudah nggak penting lagi tayamumnya ini. Serta para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pejabat yang berkenan hadir. Ini jadi Abah Ali ini repot. Semuanya pejabat, anaknya bupati, menantunya bupati, anaknya DPR RI. Jadi jangan kaget kalau karangan bunganya di mana-mana banyak. Karena ada yang kirim atas nama Bupati Sidoarjo, ada yang kirim atas nama Bupati Gresik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo rahimakumullah. Beli wingko bakule perawan, perawane ayu, bokongnya lemu. Hai orang Sidoarjo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jujur saja, Abah Ali ini saya dikaruniai Allah untuk mengenal beliau saat haji tahun 2015. Beliau membahas tentang Imam Abu Hasan As-Sadzili. Beliau menggambarkan kepada saya, Abu Hasan As-Sadzili ini tokoh tasawuf, ahli sufi, tapi juga kaya. Persoalannya hari ini di kalangan orang NU itu satu, Bapak Ibu. Kiai-kiai NU itu mencontoh sufinya Imam Abu Hasan As-Sadzili, tapi tidak. Inilah ciri-ciri wong desa, ono drone malah dada-dada, goblok. Kamu diam saja, biar kelihatan artistik, belum malah dada-dada muah. Satu kebetulan, saat itu saya ketemu mengurangi, karena menurut orang-orang, orang ini mohon maaf, ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau ini doanya mustajabah.
Saat itu saya dikasih doa begini, nak, saya tahu kamu itu tidak alim, tapi kamu banyak disenangi sama Abu Hasan As-Sadili. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, setelah perjumpaan saya dengan Abah Ali, kemudian saya mendapatkan ijazah ini tahun 2015. Tahun 2017 saya kembali haji, kembali ketemu sama Abah Ali. Saya itu Buya, saya haji yang terakhir 3 kali, semuanya dilalah bareng Abah Ali. Tahun 2017 saya kembali haji, saya lebih dekat dengan beliau. Tahun 2018 setelah Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna bi'an ukhrana, saya betul-betul mendapatkan keberkahan itu. Tahun 2018 orang Indonesia akhirnya mengenal Gus Miftah gara-gara ceramahnya di lokalisasi dan klub malam bersama para begenggek. Waktu itu tahun 2018 Pak. Sekedar informasi Habib, saya itu masuk lokalisasi di Doli tahun 2001. Saya masuk lokalisasi di Jogja tahun 2099-2000. Masuk klub malam seluruh Indonesia mulai tahun 2006 setelah gempa bumi di Bantul. Maka saya itu sebenarnya paling malu kalau ngomong haul, ngomong nasab. Karena saya ingat betul, mbah saya itu orang hebat. Tapi saya malu kalau ngomong mbah saya. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihadin, kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, ulaha al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kemuliaannya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada lawan ini. Makanya guru saya Habib Lutfi itu mengatakan sama saya begini, nak, kamu hormati karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kadang-kadang nasabnya bagus, nasibnya kurang bagus, nisabnya juga pas-pasan. Sama halnya tahun 2021 saya ceramah di gereja, waktu itu diajak Gubernur Jakarta, peresmian gereja di Jakarta. Saya pulang langsung dihajar, Miftah kafir. Saat itu saya mikir, kenapa saya dihajar? Ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka mohon maaf Habib, mungkin kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Buya, saya itu sebenarnya malu kalau disuruh ngomong di hadapan para habaib. Yang kemudian membuat saya berani itu Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah itu masih bau nasab dengan saya, garwa beliau. Tapi saya jadi ingat ketika beliau mengatakan, nak, kamu baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad yang terkait dengan para habaib. Fa'ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwakiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala israfin. Hendaklah bagi setiap orang Islam untuk meneguhkan rasa cintanya, mahabbahnya, penghormatannya kepada para habaib bi ghairi huluwin wala israfin, sewajarnya dan tidak berlebih-lebih. Makanya kita memandang kayak Habib Anis ini asik wajahnya ya. Enggak ganteng gitu. Walaupun followernya banyak saya sih, Wib, gitu. Saya itu tadinya, Bu, agak ngerem ceramah saya di atas panggung itu ngomong yang agak Jawa Timuran. Sampai satu ketika saya nonton tausiahnya Abah Ali bersama Habib Syekh tentang resep rumah makan laris. Nah, itu ceramah beliau paling viral.
Santri-santri pasti hafal. Dan itu beliau sampaikan di hadapan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf waktu itu. Saya jadi mikir, Abah Ali saja yang sepuh masih berani seperti itu, masa saya tidak? Gitu. Jadi saya punya sanad, Bib. Kalau saya ngomong agak kasar, agak saru, kalau Buya kan orangnya lembut, wajahnya adem, berbalik 180 derajat dibandingkan saya. Ya karena guru saya Abah Ali gitu. Ada sanadnya. Kemarin saya diwawancara sama beberapa wartawan di Jakarta. Gus Miftah itu kalau pengajian di Jawa Timur kok identik dengan kalimat danco? Saya jawab, iya. Kenapa? Karena saya punya alasan. Yang pertama, menurut saya danco itu bukan kalimat kotor. Karena saya tahu sejarahnya. Saya pernah ke Belanda. Siapa itu Danko? Kemudian yang kedua, kenapa saya ngomong danco? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat ini diaku-aku oleh Malaysia. Karena kan sekarang mohon maaf para kiai, Buya, kan sekarang semuanya diaku-aku Malaysia, Buya. Reok Malaysia, wayang Malaysia. Ya mungkin wayang diaku-aku Malaysia ya bisa jadi karena di Indonesia wayang dianggap haram gitu. Kemudian badai lah. Kalau hari ini nggak ada yang sering ngomong danco, saya khawatir danco ini akan diklaim sebagai milik Malaysia. Makanya saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. The local wisdom ya bahaya gitu. Minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya Ar-Razia, minimal tidak kalah kentir lah gitu lah kita. Karena saya kalau nyanyi kealiman Buya Ar-Razi jelas hayata lah. Jauh. Nah, kemudian yang kedua, wasania al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Shalawatullah wa salamu alaihim ajmain. Wabihim rabatallah ta'ala hifdzal millatil muhammadiyah. Nasab yang kedua adalah nasab yang terhubung sampai kepada ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga, al-intima ila ahli sholahil masyhur wat taqwa. Nasab yang tersambung sampai kepada orang-orang soleh yang masyhur. Nah, Habib Lutfi itu mengatakan, kalau kamu Habib jelas bukan. Oh iya bah, wong hidung saya nggak begitu mancung kok. Tapi saya sering bilang loh, Bib, orang Jawa itu nggak kalah hebat daripada orang Arab loh, Bib. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Ali Masyhuri, Arab. Orang Jawa namanya Miftah Maulana Habibur Rahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, itu nggak ada. Manis muka ismi Habib Paijo, nggak pantas ya. Habib itu ya Habib Anis, lembut, gitu kan. Pokoknya saya lihat Abah Ali tersenyum, saya bangganya minta ampun. Karena saya beberapa kali lihat video beliau agak sakit, ya Allah saya ikut sakit rasanya ini. Makanya kita berdoa sama-sama untuk beliau ya, dijaga kesehatannya. Tapi saran saya itulah, kalau ingin punya anak dikasih nama Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Kayak Buya, kayak Abah Ali, kayak Bib Anis. Jangan ngawur. Nanti kasih nama anak Arab semaunya. Nggak tahu artinya malah bahaya. Abah Ali saya punya anak. Namanya siapa? Bahasa Arab, bah. Siapa? Muhammad Jahannam. Umpama aja lokon. Mate. Padahal ayu hasina ismau ida wulida. Anda harus mendapatkan nama yang baik. Kenapa? Karena antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Nah, kalau ngomong soal nasab tadi itu, arifu angsabakum,
tasilu arhamakum. Kita harus ngerti. Makanya orang Jawa itu punya istilah, dari nomor 1 namanya anak sampai nomor 18 namanya trahtu merah. Kan ada istilah tuh, anak, putu, buyut, canggah, apalagi Pak, wareng, udeg-udeg, gebok sodor, gebok sente, beneran sampai nomor sekian itu menyo-menyo, terus kemudian trahtu merah. Nah, saya alhamdulillah karena mendapatkan keberkahan guru-guru saya seperti Abah Ali ini, saya hafal sampai urutan ke-18. Saya jarang sekali ngomong soal nasab karena saya malu, Pak. Karena saya ingat betul, wasyarul alamina dzu hasabin wasarul alamina dawi khumuli. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Bahku orang hebat. Makanya kayak anak-anaknya Abah Ali ini berat secara psikologis. Abahnya macan. Artinya apa? Anak-anaknya ini beban mental. Makanya Gus Mudar itu pinter. Kalau mau bersaing jadi kiai berat, makanya jadi bupati.